operasi yang sekiranya dia apalagi operasi yang biusnya total ya, kalau aja sebenarnya nggak total ya, tapi itu perlu kita lakukan pemasangan. Di sini sebelumnya udah pernah dia dilakukan pemasangan kateter belum, teman-teman? Wanita, karena ya yang sering kita lakukan adalah pemasangan pada wanita itu. Sebenarnya prinsipnya sama, wanita dan laki-laki gitu ya. Kita tahu ya, di laki-laki lubang perempuan tuh ada 3 ya, uretra, vagina sama anus. Kalau laki-laki menjadi lubang penis sama lubang anus, dimana lubang penis ini dia pakai untuk mengeluarkan urin sekaligus mengeluarkan semen dan sperma gitu. Dan kita tahu kalau mengeluarkan semen dan sperma berarti dia kan ereksi ya. Dikhawatirkan kalau kita yang masang gitu kan, kalau laki-laki itu kan nggak ada masa, kalau perempuan ada menopause gitu ya. Kalau laki-laki sampai dia tua dia masih bisa ejakulasi, kecuali dia punya yang sakit atau kelainan di area genital atau dia ada kesehatan cara reproduksinya laki-laki gitu. Dan kalau kita pegang, kita otomatis kan perempuan harus pegang ya, kalau masalah nggak pegang. Kalau kita pegang sampai kemudian dia ereksi, itu akan menyulitkan kita melakukan pemasangan kateter. Ya, kemungkinan besar kalaupun kita diminta untuk memasang ke laki-laki, mungkin beliau ya sudah sepuh yang sudah tidak bisa ereksi gitu, tidak bisa ereksi. Tapi insya Allah sih enggak ya, kebanyakan akan dilakukan kita pemasangan ke wanita. Terus untuk kateter seperti yang di kelas ada beberapa jenis kateter ya, ada 1 jalur, 2 jalur, 3 jalur. Yang kita bawa adalah 2 jalur. Yang 1 jalur gambarannya seperti ini. Nah, ini biasanya kita pakai untuk semisal contohnya saat ibu yang habis melahirkan, dia ada di situasi dia kita lakukan observasi perdarahannya. Setelah bayi lahir kita akan mengeluarkan plasenta. Itu besok teman-teman semisal pada mengeluarkan plasenta kita masih mengecek mengobservasi selama 2 jam terkait perdarahannya. Ibunya itu harus berkontraksi perutnya. Nah, kalau kandung kemihnya dia penuh akan menghalangi kita menyamarkan untuk mengecek kontraksi apa enggak. Kita pakai yang 1 jalur untuk mengeluarkan urin. Kemudian bisa ada pasien datang ke kita, dia laki-laki, dia mengalami ISK, dia kesulitan buang air kecil padahal kandung kemihnya udah penuh. Nah, untuk sementara bisa kita lakukan pengeluaran dengan menggunakan 1 jalur. Ini yang contohnya 2 jalur. 2 jalur nanti satu ini disambungkan ke urin bag, yang satu nanti untuk kita lakukan penguncian di sini. Ini ada yang 3 jalur, jarang dipakai tapi ada gitu ya. Di sini atau urin bag sini dipakai untuk mengunci, yang satunya nanti bisa dipakai untuk semisal kita sewaktu-waktu butuh urin dia untuk melakukan pengecekan dan lain sebagainya, pakai yang jalur satunya. Terus kemudian ukuran juga macam-macam seperti tadi yang saya jadikan soal ya. Ukuran kateter itu di angka genap gitu. Semakin banyak nominalnya itu ukuran semakin besar. Kalau yang ini dia size-nya 12 ya, size-nya 12 gitu. Nah, mau merek apapun kalau size-nya 12 dia akan berwarna putih gitu. Jadi ada beberapa warna tergantung ukuran, tapi kita tidak perlu menghafalkan karena di sini nanti kalau kita bingung nih ini size-nya berapa ya, di sini ada, kemudian di bungkusnya juga ada. Nah, kateter itu bukunya seperti ini ya teman-teman. Jadi besok pas responsi buka yang baru aja, ambil yang baru gitu ya. Jadi kita buka itu di dalamnya ada plastik lagi. Nah, dan bagian kateter ini dia steril gitu. Di ujung harus kita jaga kesterilannya karena ini nanti yang akan masuk ke kandung kemih gitu. Jadi paling tidak kalau teman-teman baca di checklist paling tidak yang masuk berapa senti? 5 sampai 7 ya, paling enggak 7 cm kita jaga kesterilannya. Jadi kalau sini nggak apa-apa nanti karena kan mau kita sambungkan gitu ya. Jadi kalau pas membuka bis di luar ini sebenarnya dia tertutup gitu, tapi ada kayak ada sepakan apa geretan, tahu geretan nggak sih? Ada untuk membuka gitu, jadi bisa kita buka seperti ini. Nah, jadi ini adalah alat-alat yang kita perlukan untuk pemasangan kateter teman-teman. Kateter ini pemasangannya prinsipnya adalah steril. Ada beberapa instrumen yang diwajibkan steril ya. Yang wajib steril itu adalah
duk lubang dan juga pinset anatomis aja. Jangan pakai pinset chirurgis, nanti malah menyulitkan kalian gitu. Pinset chirurgis dipakai untuk apa? Jahitan, ya, ambil jahitannya. Ini harus steril, dua ini. Kalau di kemarin di semester 2 teman-teman praktek pemeriksaan fisik vulva hygiene-nya pakai tangan ya, karena memang harus mengecek apakah ada kelenjar batulinya ataupun ada lesi dan lain sebagainya. Kalau ini kita pakai pinset, jadi dia harus steril. Dia steril, kita masukkan atau kita taruh di instrumen tersendiri. Nah, seharusnya ada handscoon steril teman-teman. Jadi besok kalian pakai handscoon steril ya, minta handscoon steril. Nah, di lahan handscoon steril itu kan dia lebih tebal ya. Mudah dipakai teman kalian. Nah, beda. Steril sama enggak beda. Dan ada beberapa, kalau dulu ya, sekarang kayaknya enggak ya. Handscoon steril itu bisa disterilkan ulang. Kalau handscoon steril itu disterilkan ulang kemudian mau dipakai, besok kalau pas lepas di lahan seperti itu, letakkan dia di bawah instrumen paling atas gitu. Kalau enggak ya, kalau nggak pakai yang ini, pakai yang steril sendiri ya, taruh di sini. Ya, ini harus steril ya. Kemudian ini kita memakan dia steril, kita pakai ulang handscoonnya. Kemudian handscoon bersih, kita siapkan gel, kita siapkan Hepavic plaster apapun itu ya boleh. Nah, Hepavic sekaligus satu set dengan gunting nanti untuk memotong Hepavic. Kemudian siapkan spatnya amannya disiapkan bersama dengan jarumnya. Spat ini kita pakai nanti untuk mengambil aquades kita pakai nanti untuk menguji. Kalau ini kita ambil ke sini, ini bisa ya tanpa jarum gitu. Tetapi kalau pakai aquades yang kecil, yang memang untuk medis, harusnya nggak seperti ini ya aquadesnya. Itu kita ngambilnya harus pakai jarum gitu. Jadi ini disiapkan sendiri. Ada bengkok, kemudian ada kapas sublimat minimal 5 kapas sublimat. Nah, kalau kita memakai kapas sublimat dengan air DTT, jadi ini kita basahi dengan air DTT. Kalau nanti di lahan teman-teman menemui kapas sublimatnya dibasahinya dengan providon iodin atau betadine, ya oke, nggak apa-apa gitu. Boleh pakai air DTT, boleh pakai providon iodin. Yang penting dia nggak komoh-komoh, nggak yang basah banget gitu. Sehingga teman-teman menemui kok dia basah sekali, ya berarti harus teman-teman peres dulu. Pakai dua pinset, ini kalian peres ya, minimal 5. Kemudian pakai perlak, kemudian urine bag, ada kateter. Terus nah ini ya, untuk kita responsi kita menyiapkan 4 baskom. Untuk apa aja? 1, nanti kita pakai untuk linen yang kotor, karena ini nanti sama perlak dan juga duk lubang. Setelah selesai ini kita taruh di sini. Satunya kita pakai untuk sampah non infeksius. Ini kita pakai sampah infeksius, dia kita klorin nanti untuk merendam di instrumen gitu. Nah, kalau di lahan semisal nanti berarti teman-teman cek ruangan, kalau sudah ada sampah infeksius non infeksius, ya udah siapkannya ada alkam klorin aja sama yang untuk linennya gitu ya. Terus ada safety box. Ini alat-alatnya, bisa kita mulai ke pasien. Sebelumnya ya teman-teman, sudah pernah ada yang menengok uretranya masing-masing belum? Mesti belum. Dan besok ya, sebelum teman-teman ke lahan, daripada kaget melihat ibu hamilnya ataupun memasang, nanti sampai kosan, sampai rumah, silakan jongkok, mau di kamar mandi, jongkok, lepas celana kalian, pakai kaca besar, kalian kaca sendiri. Kalian harus tahu, oh ini nih lubang, biasanya kan kalau cebok nggak mungkin sampai dilihat, nggak bisa ya. Oh ini nih lubang vaginaku, oh ternyata atasnya, oh ini uretra ini, oh atas bawah atasnya uretra ada klitoris. Paling tidak teman-teman tahu lubang uretra kalian masing-masing dulu, karena nanti walaupun kita tahu nanti saat teman-teman menghadapi pasien ibu hamil mungkin akan sedikit berbeda gitu, tekstur bentuknya tidak sebagus kantong kita.
bentuk kita aja mungkin nggak sebagus pantum ya. Kalau pantum bagus ya. Nah itu kali teman-teman tahu ya. Oke, bisa kita mulai. Kita siapkan alatnya dulu. Nah, kita siapkan. Oke, alatnya sudah siap. Sapa pasien, selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bu Dua yang tugas pada siang hari ini. Nah, monggo besok waktu responsif teman-teman mau kalian buat kasusnya apa? Boleh ya. Betul, ini dengan Ibu Reni, usia 22 tahun Ibu. Berdasarkan hasil rekam medis, Ibu nanti penjadwalan jam 2 akan dilakukan operasi operasi SC sesar dan hari ini. Sebelum melakukan kita ada persiapan operasi, salah satunya adalah pemasangan kateter Ibu. Jadi nanti akan saya lakukan pemasangan kateter dengan tujuan nanti agar satu untuk kenyamanan ibu setelah ibu selesai melahirkan, jika sudah ingin keluarnya belum bisa mobilisasi bisa langsung keluar dulu. Yang kedua adalah nanti sebagai kami untuk observasi untuk kulit ibu apakah cairannya terpenuhi atau enggak. Itu satu contohnya. Misal pasien kalian ibu-ibu yang dia punya sakit SK, boleh ibu karena ibu ada diagnosa ISK, jadi karena ini belum bisa mengeluarkan duit sendiri, jadi akan kami pasang kateter. Boleh. Pasiennya remaja, misal dia mau operasi miom, otomatis juga akan terpasang. Boleh. Operasi miom dari waktu itu boleh ya. Itu Bu, nanti tujuannya prosedurnya adalah ini saya akan memasukkan selang kateter ke dalam lubang pipis ibu sampai dengan ke kandung kemih. Kalau untuk prosedur besok pastilah lihat RM-nya dulu, nggak apa-apa. Kalian tahu oh ibunya kerjaannya apa, gitu, pendidikan maksimalnya apa gitu. Kalau misalnya dia anak S2 gitu ya, S2 atau S1 kemudiannya di rumah sakit, teman-teman ya bilangnya saya masukkan kata ke uretra ibu, itu boleh. Tapi kalau masyarakat biasa, ibu rumah tangga, misal pendidikannya minimal SMA, maksimal SMA ya pakai bahasa yang mudah dimengerti. Nah, saya masukkan selang, ibu nanti akan terasa sedikit pedih, ibu nanti minta tolong jangan ditahan ya Bu. Kenapa? Karena saat kita melakukan pemasangan kateter, kalau pasien menahan kateter itu akan tertahan, sulit untuk masuk ke dalam secara otomatis. Jadi ibunya nanti jangan ditahan Bu, nanti akan saya bantu ibu, saya pandu ibu agar ibu relax, ibu nanti tarik nafas, nanti biar relax agar kateternya sudah masuk bagian mana. Ibu apakah ibu bersedia? Ini surat bisa apa ya? Surat persetujuannya bisa ibu tanda tangani, sekaligus itu saya akan membentuk pintu dulu. Pintu boleh, diraih boleh, biar sedia. Terus kita sama ibu, ini celananya harus dilepas ibu. Mau saya bantu, dibantu keluarga atau ibu lepas sendiri, itu tergantung pasiennya. Kalau pasiennya bisa jalan-jalan ya, kadang beroperasi dia nggak bisa ngapa-ngapain, ibu celananya boleh ibu boleh ibu lepas dulu, kalau ibu lepas. Tapi kalau pasiennya nggak bisa ngapa-ngapain ya kita lepas. Misal dia nggak bisa ngapain ya, kita lepas aja tanpa membuka selimut kalau saran saya ya, karena biasanya pasien akan malu gitu. Lepas, ibu saya lepas gitu celananya, kakinya ditekuk ya Bu ya. Itu kakinya ini putul ya. Besok ini bisa nggak ya? Oh nggak bisa ya, kita makan gitu ya. Nah, kakinya tekuk, saya siapkan alat-alatnya dulu ya Bu. Nah, ibunya sudah menekuk kaki, kita siapkan alat apa yang harus kita siapkan. Kita bisa mulai menyiapkan, contohnya semisal gel ini boleh ditaruh di kom, boleh enggak? Itu terus kita bisa membuka. Nah, kita bisa sekalian menyiapkan aquadesnya. Berapa aquadesnya? 10 sampai 15. 10 sampai 15 ya. Aquades ini bisa aquades yang ada tulisannya aquades, biasanya dipakai untuk campuran untuk obat-obat, bisa juga kita pakai air mineral.
kain beneran tuh bisa melek. Nah ini kita siapkan di awal, kemudian kita gunting hepafik sekalian aja. Nah kalau menggunting hepafik amannya biar memudahkan kita, kasih yang ada potongan geretan ini, karena kalau kita udah pakai handscoon mungkin akan sedikit kesulitan membuka. Minimal kita siapkan 2 sebelum mungkin hepafik. Kalian lihat dulu bednya pasien ini ada nggak tempat untuk menggantungkan. Kalau ini kan nggak ada ya. Kalau yang mungkin misalnya diranap dia VIP atau kan ada tempat menggantung baja. Kalau nggak ada tempat menggantung ya kita siapkan 2. Kalau ada 1 aja nanti untuk fiksasi di paha ibunya. Kita siapkan ini, kemudian kapas sublimatnya kita siapkan sekalian. Kita siapkan boleh buka sekalian juga nggak apa-apa. Oke, sudah siap. Setelah itu kita cuci tangan 6 langkah. Setelah cuci tangan 6 langkah kita pakai handscoon bersih. Handscoon bersih. Nah baru ibu saya mau masang pelak ya ibu. Bisa dibantu ibu untuk diangkat pantatnya. Kita masangkan pelak. Kalau dibantu ya. Oke. Tutup dulu, lagi nggak apa-apa. Tutup dulu. Habis itu kita sambungkan urin bag ke kateter. Pas buka urin bag, dibuka sini ya, buka. Kalau dibengkok dulu nggak apa-apa. Pastikan dia bagian untuk mengeluarkan urin dia terkunci. Nah, kalau ini terkunci seperti ini terbuka. Kadang ada yang ini kan bentuknya lurus, ada yang merek apa ya saya lupa, bentuknya seperti tanda plus gitu. Itu juga sama, nanti kita kalian cek apakah dia terkunci apa tidak. Siapkan. Nah ini kita buka kateternya, tidak usah banyak-banyak, segini aja nggak apa-apa. Mungkin sini harus dalam keadaan steril. Masukkan. Nah beberapa pastikan sambungan urin bag ke kateter ini apa ya, raket ya, tidak mudah keluar. Nah kalau ukurannya besar biasanya bisa sampai atas sini. Kalau ini kan ini jadi ada tandanya, ini bisa sampai sini, ini aman. Oke. Sudah ya, kita sambungkan. Nah langkah selanjutnya habis ini kita mau vulva hygiene. Nah sebelum vulva hygiene kita pakai handscoon steril kan. Pastikan kita sebelum pakai handscoon steril tidak menyentuh alat-alat yang membuat kita steril. Ibu saya mau melakukan vulva hygiene deh, atau membersihkan area kelamin ibu. Maaf saya buka selimutnya dulu. Buka selimut, bisa taruh kapas sublimat dan bengkoknya di depannya ibu. Tadi boleh kita buka atau misal ya, boleh dibuka di awal, boleh atau pas sudah selesai ya. Ini kita lalu kita belah menggunakan klorin, buang, taruh di tempat sampah infeksius. Nah baru kita pakai handscoon steril. Ini karena handscoonnya di sini, kita pakai di sini. Kalau besok teman-teman ada handscoon steril, tadi teman-teman yang responsif pakai handscoon steril, ya kita buka handscoon steril, pakai dengan teknik ya steril. Kalau belum pakai apa-apa, yang dipegang bagian dalam. Bagian luar ya. Nah kalau pas kalian praktek besok, usahakan kalian, biasanya kalau praktek teman-teman di rumah sakit itu, rumah sakit akan meminta mahasiswa membawa handscoon sendiri. Biasanya misal satu rumah sakit 3 orang atau 5 orang gitu ya, suruh bawa sendiri satu box, ditulisin misal S1 kebidanan UNS, ditinggal di sana. Jadi nanti pas pakai, pas butuh teman-teman pakai itu. Itulah, usahakan yang pas di tangan kalian. Dari saya praktek dulu ya,
BHP atau BHP itu lebih ke masker dan handscoon itu biasanya memang mahasiswa diminta sendiri, tidak difasilitasi rumah sakit. Ya, pakai handscoon steril sudah toh. Kemudian ambil pinset. Ibu, saya membersihkan area kemanitaan ibu. Tangan kiri ngapain? Membuka. Jangan lupa ya, membuka. Tangan kiri membuka labia. Kita lakukan pembersihan ataupun vulva hygiene dari bagian yang terdekat dengan kita dengan 1 kali usap. Ya, 1 kali usap dari atas ke bawah. Nah, labia mayor kanan. Misal ya, labia mayor kanan tuh 1 kali usap dia nggak bersih. Tolong jangan usap ke bawah, dibalik ke atas lagi. Ke bawah, terus dipakai lagi, ke bawah lagi, no. Gitu. Jadi 1 kali usap aja. Terus misal kok belum bersih lagi ya berarti diusap lagi, ambil pakai kapas sublimat yang baru gitu. Makanya jadi minimal 5, kalau nyiapin banyak ya oke nggak masalah. Labia mayor kanan, labia mayor kiri, labia minor kanan, labia ini tadi saya ngambil ya. Labia minor kiri dari uretra dari uretra sampai dengan ke anus. Nah, setelah selesai melakukan vulva hygiene, kalau di sini nggak usah dibawa kemana-mana, biarkan dia di situ. Kalau itu kalian bawa ke sini, tangan kalian udah orang ya. Oke, vulva hygiene udah. Nah, dari situ usahakan tangan kanan kita masih steril. Mungkin tangan kiri mulai nggak steril nggak apa-apa. Karena nanti yang kiri kan membuka ya, jadi yang kanan ini steril. Silahkan mau dengan metode apa yang pasti kasih gel berapa? 4 kasih gel, terus kita usap-usapkan. Karena ini saya nggak kasih beneran ya. Besok pas aku mau juga nggak usah dikasih beneran, karena nanti yang berikutnya nanti licin sekali. Ya, kita udah siap. Terus misal ya, ini kan deket enak ya, tapi kalau nggak deket boleh kok ini nanti kita kan nggak apa-apa, kita siapin dulu depan ibunya. Ibu, saya mau nah ada yang terlupa saya. Apa coba? Dia pakai steril ya. Kalau terlupa berarti kita bisa minta teman untuk memasangkan. Kalau mau kita sendiri yang masang agak susah. Jadi minta teman ya, Mbak tolong pasangkan dupnya. Ini di atas, tolong ya, saya lupa. Berarti otomatis dia harus pakai jus steril ya. Oke, tolong pasangkan. Terima kasih ya. Kemudian kita memasukkan, ibu saya memasukkan selang kateter gitu, kalau saya masukkan nanti ibu tarik nafas panjang, usahakan serileks mungkin, walaupun tidak akan rileks teman-teman. Jadi walaupun sudah dikasih gel, nah saya pernah ya dipasang kateter itu kan terasa pedih panas gitu, nyeri sih enggak, pedih sampai ke panas gitu ya. Nah saat kita memasang kateter, tangan kiri membuka ya, harus membuka. Pokoknya saat vulva hygiene mau pasang kateter, tangan kiri ini harus bekerja, jangan biarkan dia nggak ngapa-ngapain. Membuka, kemudian kita lihat pastikan itu udah terlihat itu uretranya. Ibu, saya mau mulai masukin kateter nih ibu. Ibu bisa tarik nafas panjang ya bu ya. Oke, tarik nafas ibu. Nah ini bu, tahan ini, jangan ditahan ya bu, nggih. Ayo agak rileks ibu. Oke, masukkan berapa senti? 5 sampai 7. 5 sampai 7 atau sampai urinnya keluar gitu. Kalau sampai sudah 5 sampai 7 gitu ya, kok nggak ada urin yang keluar, udah malah mungkin udah sampai ujung ya,
kemungkinan kalian salah masukkan, bukan ke lubang uretra, vagina. Nah, kemungkinan ya. Nah, udah nih. Nah, kalau udah kita pegang pakai tangan kiri wes. Kalau udah ini kita on nggak apa-apa. Saya ini karena uretra ini rawan loh. Kantumnya, sorry. Oke, kita pegang. Terus kemudian kita ambil pengunci. Kita lakukan penguncian. Kita masukkan aqua jesnya. Sudah masuk, kita putar. Itulah gunanya kita perlu perlak. Nah, setelah diputar, kita tarik seperti merasa ada tahanan. Oh, udah tertahan ya, berarti kalau udah tertahan aman. Kenapa harus kita tarik? Untuk memecah. Bisa. Selain itu adalah semisal nggak kita tarik ya, terus kita melakukan fiksasi di sini gitu. Ibunya mungkin lihat gerak-gerak, kateternya akan keluar ya, yang tadi ya keluar, nah itu membuat ibunya nggak nyaman. Nah, ya, ini selesai. Nah, kemudian ibu alhamdulillah udah masuk nih kateternya. Saya bereskan, saya bersihkan gitu deh. Ini kita buka dulu, diambil, taruh di tempat yang aman. Sini ya. Oh, ternyata nggak ada yang buat gantung nih. Kita buka, kita pakai tadi. Gantungkan dulu. Kemudian kita fiksasi di sepertiga di paha luar ibu ya. Kita fiksasi di sini. Sudah. Nah, ibu sudah selesai pemasangannya. Saya bereskan alat, terus nanti ibu saya rapikan deh. Taruh aja dulu di sini. Kita merapikan dulu. Ibu minta tolong diangkat pahanya deh. Nah, karena dia ada cairannya ya, dulu kita mengangkatnya, membersihkannya dengan kita gulung. Ya ibu diangkat pahanya ibu. Nah, kita gulung biar tidak kemana-mana airnya tadi. Oke, saya turunkan di ibu kakinya, pakai celananya. Oke, saya bereskan alatnya dulu ya bu. Nah, kita bereskan alatnya. Taruh mana? Safety box ya. Ada nggak ada jarum spek atau di safety box? Gimana? Tanam gimana? Tempat sampah? Kapas subimatnya di mana? Jangan sekali-kali teman-teman melepas handphone. Sekarang bereskannya belum selesai. Semuanya sampai kalian selesai membereskan baru lepas handphone. Nah, selesai ya. Kemudian di dalam kasus sebelumnya bolehlah ditaruh di kapas sublimat, lalu taruhin, lepas secara terbalik. Di tempat infeksius, cuci tangan. Nah, maka ibu sudah selesai pemasangan kateternya. Nanti minta tolong jangan tarik ibu biar nggak iritasi nanti ibu, karena dia nggak akan bisa keluar ibu. Jangan sampai iritasi, biar nggak iritasi. Terus ibu ini contoh bisa buka di yang melahirkan ya, misalnya dia pasien SK gitu. Selang kateter ini akan kita pasang 5 sampai dengan 7 hari ibu. Nanti kalau semisal kok sampai 1 minggu ibu masih memerlukan selang kateter besar olimpiknya, nanti akan kita ganti yang baru. Nggak bisa lama-lama selang kateter itu masuk di kandung kemih ibunya, bisa infeksi. Jadi paling nggak 1 minggu harus kita ganti. Tapi kalau untuk pasien ibu dia SC, paling 2 hari kan sudah dilepas, jadi aman. Tapi kalau selain ibu SC kan kita pasang dari jangka lama, dia akan kita ganti. Itu ibu, terima kasih. Saya kembali bertugas, silakan beristirahat.
Udah ya, yang selesai, ya selesai.